إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل في علا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Jamaah sekalian kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan juga kenikmatan kepada kita semua. Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kenikmatan yang harus kita syukuri, kenikmatan yang harus kita perhatikan dan kita jaga adalah kenikmatan lisan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa berbicara, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa mendengar, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa melihat dan yang lainnya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya lisan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kalau tidak kita jaga, maka dia akan bisa menjatuhkan kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW telah menyebutkan hal tersebut. Ada seseorang yang dia tidak memperhatikan apa yang dia ucapkan. Ada seseorang yang dia tidak memperhatikan kata-kata yang keluar dari lisannya, sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka lebih jauh dari arah timur dan barat, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi ini pentingnya seseorang menjaga lisan. Lisan ini amat mudah sekali digerakkan. Lisan ini amat sangat mudah sekali tergelincir jatuh pada kesalahan. Maka hendaknya kita senantiasa berusaha menjaganya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, man yadman lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua lahyahnya, di antara dua lahangnya, yaitu lisannya, wa ma baina rijlaihi, dan yang ada di antara kedua kakinya, atman lahul jannah, aku jamin bagi dia surga. Dan Nabi SAW juga pernah menyebutkan kepada para sahabat tentang hal yang perlu diperhatikan agar senantiasa berada di atas kebaikan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kuffa 'alaika hadza, kemudian beliau memegang lisannya. Jagalah kalian lisan-lisan kalian. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang mudah bagi lisan tapi ternyata berat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah berdusta. Orang terkadang gampang sekali berdusta, berkata bohong, tidak jujur dengan ucapan dia. Padahal Nabi SAW menyebutkan innal kadhiba, sesungguhnya kedustaan, kebohongan, yahdi ilal fujur, akan mengantarkan kepada keburukan. Wa innal fujura, dan keburukan itu yahdi ilal nar, akan bawa seorang kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suka mencela orang lain, suka merendahkan orang lain dengan lisannya, maka ini juga merupakan suatu keburukan dari lisan-lisan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, la yaskhar qaumun min qaum, janganlah kalian itu merendahkan, janganlah kalian itu menghinakan
orang yang satu dengan orang yang lain. Bisa jadi yang kita cela, yang kita hina itu ternyata lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kita. Maka kita tahan, kita jaga lisan kita dari menjelekkan orang lain. Dan juga termasuk sesuatu yang ringan di lisan seseorang, mengadu domba orang lain, namimah, mengabarkan sesuatu yang buruk sehingga menimbulkan permusuhan di antara orang lain. Nabi SAW menyebutkan ini adalah termasuk salah satu sebab seorang mendapatkan azab kubur. Suatu ketika Nabi SAW berjalan dengan sahabatnya kemudian melewati kuburan dan beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya mereka berdua yang ada dalam kubur ini sedang diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka itu tidak diadab dikarenakan foto yang besar di hadapan manusia. Yang pertama, la yastabri atau la yastanzih min baul. Tidak menjaga buang airnya, tidak bersuci dari buang airnya, tidak memperhatikan najis ketika dia buang air. Kemudian yang berikutnya, dia itu berjalan di atas muka bumi ini dengan namimah, suka menyebarkan berita, kemudian mengadu domba orang yang satu dengan orang yang lain. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, lisan ini amat sangat ringan untuk digerakkan. Kalau kita tidak menjaganya, maka hati-hati bisa menjatuhkan kita di dalam hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa menjaga lisan-lisan kita sehingga kita terjaga dari hal-hal yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Aqulu ma tasma'un wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan itu pada dasarnya tidaklah sulit bagi kita. Karena Nabi SAW mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, kalau dia tidak berkata yang baik, maka hendaknya dia diam. Menjaga lisan cukup dengan perbanyak diam, jangan memperbanyak berbicara. Kalau misalkan kita pengen berbicara, maka berbicaralah dengan perkataan yang bermanfaat. Keluarkan dari lisan kita hal-hal yang bermanfaat. Banyak sekali di antara amalan-amalan lisan yang ringan bagi kita, namun pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah berzikir, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, kalimatani khafifatani 'ala lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Isi lisan-lisan kita dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca Al-Quran dan yang lainnya. Amalan-amalan lisan yang ringan, yang insya Allah kita semua mampu melakukannya. Dan itu semua mendatangkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau kita tidak mampu untuk berkata yang baik, tidak mampu untuk banyak berzikir, maka diam sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ketika kita berat untuk berzikir, maka diam saja. Jangan mengeluarkan kata-kata yang mendatangkan kemurkaan dan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita perhatikan sekali lagi, tanda-tanda seseorang itu memiliki keimanan adalah dia menjaga lisannya. Kalau tidak keluar dari lisannya kebaikan, maka dia lebih memilih diam sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW tersebut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Dan perkataan yang baik insya Allah kita semua mengetahuinya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan itu sebagai sesuatu yang ma'ruf. Kebaikan dikatakan sebagai ma'ruf karena kita mengetahui ini adalah baik. Sedemikian pula keburukan dikatakan sebagai sesuatu yang mungkar karena setiap kita mengingkarinya. Kita tahu perkataan yang baik, kita tahu perkataan yang buruk. Maka jadikan apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita dari kebaikan-kebaikan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita dari keburukan-keburukan menjadi acuan bagi kita untuk senantiasa mengerjakan kebaikan dan menjauhi keburukan.
Kemudian pada hari yang mulia ini mari kita memperbanyak bersalawat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah